Mahasiswa sekalian, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-13 kemarin, kita melihat tentang bagaimana proses penyusunan perjanjian lama, tapi itu bagian pertama. Karena kita baru sampai pada periode yang tahap pertama, yakni kemarin kita sampai pada tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Itu kita sudah lihat bagaimana Israel memasuki periode satu kerajaan di bawah pimpinan Saul, Daud, dan Salomo. Dan kita sudah lihat itu ada beberapa kisah yang sudah mulai ditulis, itu sekitar 10-15%. Itu yang pertemuan kemarin. Dan hari ini kita melihat periode yang berikutnya, yakni bagian kedua. Oke, kita melihat hari ini apa saja yang terjadi pada periode selanjutnya, kemudian hingga 2 abad terakhir tentang proses penyusunan perjanjian lama dilihat dari aspek historis. Kita lihat dulu sekarang yang berikutnya. Kita lihat periode kelanjutan dari periode sebelumnya, yakni periode 930 sampai 722 sebelum Masehi. Kira-kira apa yang terjadi pada masa ini? Yang terjadi adalah Raja Salomo wafat, ya, dia meninggal, dan di sini pada tahun ini, rentang waktu ini, Israel dibagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel dan kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan Yehuda terdiri dari 2 suku. Ingat ya, ada 12 suku Israel. Itu adalah anak dari Yakub. 12 anak Yakub yang menandai 12 suku besar Israel. Oke? Kemudian pada periode ini tampil para nabi. Nabi-nabi seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Amos, dan Hosea. Pada masa ini juga kerajaan Israel, yakni kerajaan utara ini, ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Itu pada tahun 722. Ya, ini semua adalah bangsa-bangsa tua, seperti bangsa Asyur, kemudian bangsa Babilonia. Kita tidak menemukan lagi sisa dan peninggalan dari peradaban-peradaban tua tersebut. Kemudian pada periode ini, itu terjadi proses pelengkapan kisah-kisah bapak-bapak bangsa. Kemudian pelengkapan juga kisah tentang Musa, pembebasan Israel, dan juga pada masa ini mulai ditulis tentang pewartaan ini. Nabi-nabi ini, Nabi Elia, Elisa, Amos, Hosea sudah mulai ditulis. Pada masa ini juga, rentang waktu ini, sudah dimulai juga proses penulisan kumpulan hukum. Ingat itu pada kitab Bilangan, itu banyak sekali tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Jadi ini menandai ini ya, kumpulan hukum. Kemudian tambahan Mazmur dan juga tentang kisah para raja Israel. Saya sudah katakan tadi bahwa pada masa ini kerajaan Israel ditaklukkan bangsa Asyur. Maka pada masa ini pemimpin dan sebagian warga itu dibuang ke Asyur. Next, kita lihat pada masa berikutnya, yakni rentang waktu dari tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi. Apa yang terjadi pada masa ini? Bahwa yang terjadi adalah kerajaan Yehuda, ingat kerajaan selatan ya, itu berlangsung sampai 587 sebelum Masehi. Dan pada periode ini kerajaan selatan atau Yehuda ini dihancurkan oleh bangsa ini, Babilonia, Babylon. Sebagian besar penduduk dibuang ke Babylon, dan pada masa ini tampil Nabi Yesaya, Yeremia, dan Mika. Pada masa ini adalah masa di mana terjadinya kepenulisan kisah penciptaan. Jadi pada periode ini ya, kisah penciptaan Kejadian 1, 1, 2, 4 sampai 4 ini ditulis pada periode ini. Ingat, kalian masih ingat bagaimana proses penulisan awal kisah penciptaan itu? Saya sudah tekankan beberapa minggu yang lalu bahwa pada mulanya itu berasal dari kumpulan cerita. Setiap bangsa memiliki kisah tentang manusia dan awal mula terjadinya penciptaan. Dan saya mengutip waktu itu adalah salah satu kisah, yakni kisah dari bangsa klasik Babilonia, yakni Enuma Elis. Kalian lihat di sini, pada tahun ini Israel dibuang ke Babilonia. Dan menurut para ahli kitab suci, kemungkinan kepenulisan kitab Kejadian, yakni tentang penciptaan, dipengaruhi oleh ini, kisah Enuma Elis itu, kisah tentang penciptaan, puisi klasik itu. Jadi kita bisa melihat ya, ada kaitan sejarah ini. Kalian lihat bahwa pada tahun ini bangsa Israel, sebagian penduduk Yehuda dibuang ke Babylon. Pada masa pembuangan di sinilah terjadi apa yang disebut dengan proses inkulturasi, akulturasi kebudayaan, percampuran antara kebudayaan Israel dengan orang-orang Babilonia. Kemudian pada masa ini juga kisah bapak bangsa, kisah Yusuf, Musa, perbudakan Mesir mulai pelan-pelan dipersatukan. Ya, jadi ada kumpulan bagian per bagian mulai pelan-pelan dipersatukan. Misalnya sebelumnya kita lihat secara lisan, sekarang sudah mulai ditulis, kemudian dikumpulkan pelan-pelan. Dan juga kelanjutan penulisan
pewartaan para nabi. Kemudian tentang sejarah Israel, Mazmur dan juga Amsal. Ini pada periode ini. Kemudian pada tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi, apa yang terjadi pada masa ini? Ini masih kelanjutan periode sebelumnya, ini masih periode pembuangan, yakni Yehuda mengalami masa kemalangan. Ya, tadi kita sudah lihat periode sebelumnya 597 sampai 587. Itu adalah masa kemalangan Yehuda yang dibuang ke Babylon. Pada masa ini juga 587 sampai 538, Yerusalem, kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Karena Yerusalem itu berada di bagian selatan. Ingat tadi kerajaan utara itu Israel dan kerajaan selatan itu Yehuda. Jadi Yerusalem itu di bagian selatan. Ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia dan sebagian bangsa Yehuda atau lapisan atas bangsa Yehuda dibuang ke Babylon. Kalian ingat ya, salah satu bunyi Mazmur itu yang sangat menarik, itu juga sangat sedih, yang menuliskan begini, "Di tepi sungai Babylon kami duduk dan menangis bila mengingat akan engkau Yehuda." Itu dikisahkan dalam kitab Mazmur. Kemudian pada periode ini tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi, ini adalah periode penyelesaian kitab-kitab sejarah, yakni Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Pada periode ini juga penyelesaian kitab ratapan. Ingat, kitab ratapan itu ditulis karena itu ya, berdasarkan pengalaman bangsa Yehuda sendiri, Israel, ketika dibuang ke Babylon. Ya, ratapan itu kalau kalian baca pada bab pertama itu mengatakan demikian. Alangkah sedihnya kota itu ya, yang dulunya megah di antara bangsa-bangsa. Itu mau menunjukkan bagaimana kepedihan hati orang-orang Israel, orang Yehuda, melihat kehancuran tembok dan kota Yerusalem. Kemudian pada periode ini, tulisan tentang hidup dan pewartaan para nabi, penyelesaian, kemudian juga penyelesaian kepenulisan Mazmur, dan juga tulisan para imam. Kemudian apa yang terjadi pada tahun berikutnya, tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Ini adalah periode sesudah pembuangan. Tahun 538 ini, Raja Persia mengizinkan orang Yehuda yang dibuang ke Babylon kembali ke Yehuda. Jadi di sini Raja Persia mengizinkan mereka kembali ke tanah asalnya dan mereka diizinkan melaksanakan keagamaan secara bebas. Kalian lihat ya bahwa Raja Persia ini sangat toleransi. Dia tidak memaksakan orang-orang Yehuda, orang Israel untuk melaksanakan agama Persia ya, yang dulu menyembah dewa-dewi ya. Tetapi dia mengizinkan mereka melaksanakan keagamaannya secara bebas, tetapi ada persyaratan bahwa mereka tidak boleh membangun sistem kerajaan lagi. Mungkin ini secara politik Raja Persia ada ketakutan ya. Mungkin terjadi perlawanan lagi. Jadi di sini secara politis orang Yehuda itu masih di bawah kekuasaan Persia. Dan waktu itu kerajaan Persia itu di bawah pimpinan Alexander Agung dari Yunani. Kemudian pada periode ini juga kitab Pentateuk atau Taurat itu sudah selesai. Jadi bentuknya sudah seperti sekarang ya, sudah lengkap kelima kitab Taurat itu. Kemudian pada periode ini juga kitab-kitab kenabian banyak mulai diselesaikan dan juga pada masa ini mulai muncul tulisan kebijaksanaan. Kemudian pada masa ini juga muncul tulisan sejarah dalam kitab 1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan ratusan nyanyian. Dan dari sekian ratusan nyanyian itu dipilih cuma 150 Mazmur. Jadi kitab Mazmur yang kita miliki sekarang itu berjumlah 150 Mazmur. Itu dari 150 Mazmur itu sudah dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Itu semacam doa, pujian, permohonan. Itu ada 3 rentang waktu, ada pagi, ada siang, dan malam. Bentuk dari Mazmur itu dari 3 pola. Mazmur tentang kehidupan pagi hari, siang, dan malam. Seperti periode usia manusia ya, ada masa kecil, masa muda, dan masa tua. Itu berisi doa-doa, pujian, permohonan, dan syukur. Yang berikutnya adalah 2 abad terakhir ya, 2 abad sisanya, yakni kerajaan selatan itu masuk di bawah penjajahan bangsa Yunani dan Romawi ya. Ini kita mulai pelan-pelan masuk ke zaman Yesus, karena di zaman Yesus itu bangsa Romawi yang berkuasa. Di sini terjadi kepenulisan kitab Daniel, Esther, Tobit, Yudit, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Next. Baik, jadi untuk sebagai kesimpulan dari periode-periode waktu itu, kita dapat menyimpulkan bahwa proses kepenulisan kitab suci Perjanjian Lama itu memakan waktu sekitar kurang lebih 1000 tahun. Bayangkan, begitu lama. 1000 tahun. Dimulai masa Raja Daud Salomo hingga berakhir pada abad pertama sebelum Masehi. Kemudian pelan-pelan kita masuk ke zaman Yesus Masehi, itu di mana bangsa Israel di bawah jajahan bangsa Romawi. Oke? Dan sebagai penutup pertemuan kita hari ini ada penugasan dikumpulkan di psikologi submit paling lambat jam 8 malam sebanyak 1 paragraf 10 baris dan pertanyaannya adalah saya meminta kalian untuk memberikan pendapat pribadi kalian. Pertanyaannya adalah
Menurut kalian, apakah kitab suci Perjanjian Lama itu masih relevan atau masih perlu kita pelajari? Apakah juga masih perlu kita jadikan kitab suci Perjanjian Lama itu sebagai pedoman iman di zaman modern ini? Menurut kalian, berikan pendapat pribadi. Oke, hari ini sampai di sini dan sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya.